Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas segala penyertaan, perlindungan, serta nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kita semua, di mana kita boleh beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan namanya. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri, dan kita mengangkat pujian, kita masuk rumahnya. Ya adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, serta berkat-Mu yang tiada hentinya tercurah di dalam kehidupan kami hingga detik ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah kepadamu, berkati kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita hantar dengan mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. tinggal dalam indahnya dekap
adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu kita akan berdoa minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Dan yang akan memimpin kita dalam doa pada saat ini, kita akan dipimpin oleh teman kita, Kevin, untuk kita sama-sama berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kuasai hati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Kevin yang telah memimpin kita dalam doa. Dan pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai 13. Dan untuk pembacaan firman Tuhan, kakak minta teman kita, Juwita, untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyimak Alkitab kita masing-masing dari rumah. Silakan. Pembacaan Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asli kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah lebih yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata-kata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, boleh menyimpan dalam hati kita, boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan boleh menghasilkan buah yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira bagaimana jika pada zaman Yesus, adik-adik merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus? Nah, coba adik-adik bayangkan bagaimana para murid
terus-menerus dikejutkan oleh peristiwa Yesus yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mulai dari kebangkitan Yesus, penampakan Yesus, lalu naik ke surga. Nah, pada rangkaian peristiwa ini itu belum selesai. Karena sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji. Apakah janji itu? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus akan menjanjikan, akan memberikan Roh Kudus sebagai penguat, sebagai penghibur mereka untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, karena itu para murid berkumpul di suatu tempat untuk menantikan janji Tuhan digenapi. Nah, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Bayangkan, jika peristiwa itu kita ada di sana, maka kita akan gemetar dan mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba tampaklah bagi mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Dan pada saat itu mereka juga dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang datang dari luar kota Yerusalem. Adik-adik, pada waktu itu kota Yerusalem banyak orang Israel yang datang dari segala bangsa. Mereka berkumpul, mereka menjadi heran karena mendengar rasul-rasul berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dan mereka menjadi bingung karena rasul-rasul adalah merupakan orang-orang Galilea yang belum pernah belajar bahasa asing sebelumnya. Seperti yang kita bisa baca dari ayatnya ke-8 sampai ke-11. Bagaimana mereka mendengar dan berkata dalam bahasa mereka, yaitu kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan lain-lain. Nah, bukankah para rasul merupakan orang sederhana yang tidak pernah belajar bahasa-bahasa asing sebelumnya? Nah, itu merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dibicarakan oleh para rasul-rasul? Mereka menyampaikan tentang perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Mereka menceritakan tentang kasih Allah dan keselamatan yang diberikan Allah, dan banyak perbuatan-perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang pada saat itu yang mendengar kata-kata para rasul jadi termangu-mangu dan bertanya-tanya, apa arti semua ini? Nah, adik-adik sekalian, peristiwa ini disebut adalah dengan hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seperti yang dijanjikan Yesus sebelum berangkat ke surga. Dan artinya juga dapat diartikan 50 hari dihitung setelah kebangkitan Yesus. Jadi perlu diingat ya, Pentakosta, bukan Pante ya, biasa ada yang sebutkan Pante Kosta, tapi Pentakosta, Penta itu artinya 50. Jadi Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, melalui peristiwa Pentakosta ini kita diingatkan untuk semakin berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menggenapi janjinya untuk memberikan
Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian, kekuatan. Nah, sekarang giliran kita untuk melakukan tugas panggilan kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah, seperti tadi dari teman-teman kita, Kevin dan Juwita, salah satu contoh bagaimana kita berani kita menjadi bagian dalam pelayanan untuk menjadi saksi, untuk mengambil bagian dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Kita harus berani berdoa dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dan kita harus berinisiatif untuk berani memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, kita pasti bisa melakukannya dengan baik sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kita. Amin. Ya, adik-adik sekalian, sebagai aktivitas dalam minggu ini, kakak memberikan ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 12. Pendek saja, ya, Lukas 12 ayat 12, yaitu sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, sebagai ayat hafalan adik-adik di rumah, Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, jadi adik-adik hafal, videokan, dan kirim ke grup kebaktian anak dan remaja. Nanti kakak Rina akan mencatat nama-nama yang selalu aktif dalam kegiatan aktivitas ibadah minggu. Dan jika Tuhan berkenan, pada akhir tahun nanti siapa yang aktif akan mendapatkan hadiah. Nah, demikian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sudah menggenapi janji-Mu untuk memberikan Roh Kudus bagi kami. Kami mau berani menjadi saksi-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah apa yang telah kita dengarkan itu tidak hanya kita pahami dan mengerti, tetapi boleh kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mengiringi persembahan kita dengan mengangkat pujian, "Terima kasih ya Tuhanku." Adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat.
Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati kita, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beribadah sampai pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, Bapa, boleh berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau datang sebagai tabib dokter dan menjamah bagian yang sakit, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu teman-teman kami boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga dan memelihara dengan ketambahan 1 tahun lagi usia mereka. Mereka boleh tetap senantiasa merasakan akan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Dan semuanya itu boleh kembali untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga mau bersatu hati berdoa buat orang tua kami dalam pekerjaan, dalam kegiatan sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah orang tua kami boleh membimbing kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang pada saat ini dalam pemulihan, Bapak Ibu Majelis, dan kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan juga tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan juga tetap senantiasa membimbing dan menyertai. Biarlah melalui kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa buat kegiatan kami dalam keseharian kami, dalam pendidikan kami di sekolah. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, Tuhan memberikan kami semangat untuk mau belajar dengan tekun, sehingga apa yang kami persiapkan, apa yang kami cita-citakan, semuanya itu boleh menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan biarlah bangsa kami boleh melaluinya, dan bangsa kami boleh mendapatkan pemulihan, dan kiranya melalui semuanya itu nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan syukur sembahyang kami. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya penyertaan Tuhan dan oleh perantaraan Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan, keberanian dalam menjalani tugas dan melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan akan berita keselamatan kepada orang lain. Dan kami percaya dan yakin Tuhan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!